Oke. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul aplikasi presentasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Monika Dwi Kristombus sebagai moderator dan rekan saya Tidak Permata Salma sebagai materi. dan selanjutnya materi akan dibacakan oleh saudari. Baiklah, kita akan membahas mengenai aplikasi presentasi. Yang dimana pengertian aplikasi presentasi menurut ensiklopedia, aplikasi presentasi adalah sebuah paket perangkat lunak yang digunakan untuk menyajikan informasi dalam bentuk slideshow. Aplikasi ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyunting dan memperindah naskah, memasukkan serta memanipulasi objek grafis dan menyajikan dalam sistem tampilan slide. Secara umum, aplikasi presentasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menampilkan informasi secara visual dan interaktif. Aplikasi ini menyediakan berbagai elemen seperti teks, gambar, grafik, video, tabel, audio, serta animasi yang membantu memperjelas dan mempercantik penyampaian pesan. Tujuan utamanya yaitu untuk mempermudah proses komunikasi visual sehingga audiens dapat memahami materi dengan lebih cepat dan menarik. Sejarah singkat aplikasi presentasi. Perkembangan aplikasi presentasi dapat ditelusuri sejak tahun 1980. Sebelum munculnya perangkat lunak tersebut, presentasi umumnya dilakukan secara manual menggunakan papan tulis, transparansi, atau poster cetak. Pada tahun 1990, Microsoft meluncur PowerPoint versi pertama untuk Macintosh. Kehadiran PowerPoint membawa perubahan besar karena menawarkan kemudahan dalam membuat slide, menambahkan animasi, serta menggabungkan berbagai elemen multimedia. Kemudian, pada tahun 1993, PowerPoint mulai tersedia untuk sistem operasi Windows yang semakin memperluas penggunaannya di kalangan bisnis dan pendidikan. Dan pada dekade 1990-an, berbagai versi PowerPoint terus dikembangkan dengan peningkatan fitur seperti transisi slide, desain template, serta kemampuan untuk menyisipkan audio dan video. Memasuki tahun 2000-an, muncul aplikasi berbasis internet seperti Google Slides yang memungkinkan pengguna membuat dan meningkatkan presentasi secara online tanpa perlu menyimpan file di perangkat lokal. Kemudian hadir Prezi dengan konsep linear presentation yang menampilkan efek zoom in dan zoom out dinamis. Pada era 2015 hingga sekarang, berkembangnya aplikasi modern seperti Canva, Visme, Dorso, dan Pix. Aplikasi ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI, fitur kolaborasi real time, serta ribuan teknik profesional. Ini aplikasi presentasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu komunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam dunia kreatif, edukasi digital, dan pemasaran. Jenis-jenis aplikasi presentasi. Yang pertama adalah Microsoft PowerPoint, yang kedua Google Slide, yang ketiga Prezi, 4 Canva, 5 Keynote, 6 Visme dan Dorso, 7 Pix. Lalu fungsi aplikasi presentasi antara lain yaitu alat bantu komunikasi visual, media pembelajaran interaktif, sarana promosi dan pemasaran, pendukung rapat dan seminar efisien, dan pembuatan video edukatif serta desain konten digital. Manfaat dari penggunaan aplikasi ini, yang pertama adalah meningkatkan efektivitas komunikasi, yang kedua membantu daya ingat audiens, yang ketiga menghemat waktu pembuatan materi, keempat menumbuhkan kreativitas pengguna, yang kelima meningkatkan profesionalisme, keenam memudahkan akses dan kolaborasi, serta meningkatkan daya tarik audiens. Langkah-langkah membuat presentasi yang efektif, yaitu menentukan tujuan presentasi, yang kedua menentukan audiens, yang ketiga menyusun kerangka materi mulai dari pembukaan, isi, serta penutup, dan yang keempat memilih desain dan template yang sesuai, lima menambahkan elemen visual pendukung,
seperti gambar grafik, tabel, dan video. Dan yang keenam, menggunakan animasi seperlunya. Yang ketujuh, latihan dan pengaturan waktu. 8, gunakan catatan presenter, yaitu presenter notes pada aplikasi seperti PowerPoint atau Google Slide memungkinkan menyaji menulis secara catatan kecil yang hanya terlihat di layar presenter. Peran aplikasi presentasi dalam dunia pendidikan kerja. Di dalam dunia pendidikan, aplikasi presentasi telah menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran modern. Sebagai media pembelajaran interaktif, aplikasi ini membantu guru menjelaskan materi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, aplikasi presentasi juga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, dalam dunia kerja. Di lingkungan kerja, aplikasi presentasi menjadi salah satu utama dalam kegiatan komunikasi profesional. Aplikasi ini sering digunakan dalam rapat, seminar, workshop, maupun pelatihan untuk menyampaikan laporan. Dan yang ketiga, dalam kehidupan modern. Dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi presentasi kini memiliki peran yang lebih luas dan fleksibel. Banyak individu memanfaatkannya untuk membuat konten kreatif seperti carousel Instagram, video, promosi, portofolio digital, hingga profil diri untuk keperluan karir atau organisasi. Lebih jauh lagi, menguasai aplikasi presentasi menjadi salah satu kompetensi digital pada abad ke-21 yang sangat penting. Baik pelajar, mahasiswa, maupun profesional perlu memahami cara menyampaikan ide secara efektif melalui media visual. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil presentasi kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada saudara sekalian, saya sudah mengganti bertanya kepada sekalian. Pertanyaannya, apa saja tujuan dari ada saudari Dia, silakan. Baik, terima kasih. Saya adalah sesuai berbicara. Mengapa perlu menambahkan dalam visual itu? Kenapa perlu Menambahkan dalam visual mendukung dalam presentasi. bagaimana langkah-langkah buat presentasi yang Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Satria yang pertanyaannya, apa saja tujuan dari presentasi? Tujuan utama dari aplikasi presentasi adalah untuk mempermudah proses komunikasi visual sehingga audiens dapat memahami materi dengan lebih cepat dan menarik. Apakah saudara kita tidak ada pertanyaan? Kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Satria yang pertanyaannya, apa saja tujuan dari presentasi? Yang pertama adalah memberikan pengetahuan baru. Yang kedua, membujuk atau meyakinkan. Yang ketiga, memberi pemahaman dan pembelajaran, serta memperkenalkan produk, ide, atau program. Apakah saudara Satria mau bertanya? Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Satria. Mengapa perlu menambahkan elemen visual pendukung dalam presentasi? Elemen visual dapat membantu audiens memahami data kompleks dengan lebih cepat dan menarik perhatian mereka. Kami menjawab pertanyaan dari saudari Rode, bagaimana langkah-langkah membuat presentasi yang efektif? Langkah-langkah membuat presentasi yang efektif yaitu
slide penyaji perlu memahami siapa pendengarnya, apakah siswa, rekan kerja, pelanggan, atau masyarakat umum. Yang ketiga, menyusun kerangka materi. Kerangka atau struktur presentasi bersifat berfungsi untuk mengatur alur penyampaian agar sistematis dan logis. Yang keempat, memilih desain dan template yang sesuai. Desain yang baik dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Menggunakan template yang konsisten, berpaduan nota ilustrasi, dan jenis huruf yang mudah dibaca. Yang kelima, menambahkan elemen visual pendukung seperti gambar, grafik, tabel, dan video yang berfungsi memperjelas isi presentasi. Yang keenam, gunakan animasi sebelumnya. Animasi dan transisi dapat memberikan efek dinamis pada presentasi, tetapi penggunaannya harus proporsional. Yang ketujuh, latihan dan pengaturan waktu. Latihan merupakan kunci sukses presentasi. Dengan berlatih, penyaji dapat memperlancar penyampaian, mengatur intonasi suara, bahasa tubuh, serta waktu agar sesuai dengan durasi yang dibutuhkan. Yang kedelapan, gunakan catatan presenter. Fitur presenter notes pada aplikasi seperti PowerPoint atau Google Slide memungkinkan penyaji menuliskan catatan kecil yang hanya terlihat di layar presenter. Mungkin cukup sekian apa saja dari penjelasan. Terima kasih. Kepada dia, baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan jelasnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua.